Hai, halo guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, selamat pagi buat kalian semua yang sedang menonton video ini dari rumah kalian masing-masing. Jadi hari ini aku produktif banget guys, karena baru bangun tidur, baru melek matanya, aku langsung buat vlog, aku langsung buat video, dan aku langsung buat konten. Tapi sebenarnya hari ini itu aku bangunnya kesiangan banget guys, karena biasanya aku bangun itu jam 4 pagi. Suasana di luar masih gelap, orang-orang belum kelihatan gitu ya, pohon-pohon belum kelihatan. Tapi hari ini aku bangunnya kesiangan banget ya guys. Pohon-pohon sudah nampak, orang-orang sudah mulai beraktivitas, ayam-ayam juga sudah mulai mencari nafkahnya, dan aku baru bangun tidur. Tapi nggak apa-apa guys, baru bangun tidur aku langsung berusaha untuk produktif, ya enggak? Oke guys, jadi hari ini aku mau bersih-bersih rumahnya di pagi hari. Jadi biasanya kalau aku bersih-bersih rumah itu di siang hari ya guys, karena aku nunggu suami dan anak aku itu pergi dulu gitu ya. Jadi anak aku sekolah dulu, pergi sekolah dulu, suami aku pergi ke tempat kerjanya dulu, baru aku bersih-bersih rumah. Karena aku itu orangnya lebih suka bersih-bersih rumah saat rumah itu lagi tidak ada orangnya gitu. Jadi aku lebih leluasa gitu ya, lebih bebas untuk bersihin rumahnya. Kalau ada orang di dalam rumah itu kita nggak bebas gitu. Selain itu juga kalau misalnya nih ya, ada suami aku dan anak aku di rumah, terus aku bersih-bersih gitu ya, kasur itu ya baru ditata, baru diatur gitu, udah berantakan lagi karena mereka ya pasti tidur gitu ya di situ, rebahan di situ, padahal baru ditata gitu ya. Kalau mereka lagi nggak ada di rumah terus aku bersih-bersih, enak. Jadi rumah itu memang bener-bener rapi dan bersih gitu. Nah aku lebih suka yang seperti itu guys. Nah tapi hari ini tuh aku nggak bisa bersih-bersih rumahnya di siang hari guys, karena hari ini tuh bukan cuma Matthew aja yang ke sekolah, tapi aku juga ke sekolah guys. Jadi udah mulai seminggu kemarin itu sekolah tempat aku ngajar sudah mulai aktif guys. Jadi kita rubah lagi ya jadwalnya, kita rubah lagi, kita pindah bersih-bersih rumahnya di pagi hari. Jadi kegiatan aku atau rutinitas aku pas bangun tidur yaitu langsung bersih-bersih rumah gitu guys. Kalau biasanya kalau sekolah belum aktif itu bangun tidur aku langsung masak gitu ya guys, langsung masak. Setelah masak nunggu mereka berangkat dulu semuanya, suami aku berangkat kerja, anak aku berangkat ke sekolah, baru aku bersih-bersih rumah gitu guys. Tapi karena juga aku pagi harus ada kegiatan, aku punya kegiatan lain, jadi bersih-bersih rumahnya itu pas bangun tidur. Jadi kegiatan aku kalau pagi hari ya pas aku bangun tidur, yang pertama aku bersih-bersih rumah. Terus habis bersih-bersih rumah aku masak, suami aku ngurusin Matthew ya, atau ngebantuin Matthew mempersiapkan dirinya untuk pergi sekolah gitu. Habis itu kita sarapan bareng. Habis itu Matthew berangkat, suami aku dan aku berangkat. Jadi Matthew itu kan berangkat sekolahnya jam 7 gitu ya. Terus aku dan suami aku itu berangkat jam setengah 8 gitu. Karena TK tempat aku ngajar itu jam setengah 8 mulainya gitu. Baru habis itu kita berangkat pulang itu jam aku setengah 10 gitu. Kalau aku bersih-bersih rumahnya jam setengah 10 itu nggak bakalan nyampe ya guys, karena aku harus ngedit video, aku harus mempersiapkan juga untuk les-lesan gitu ya guys. Makanya bersih-bersih rumahnya aku taruh di pagi hari pas aku bangun tidur, seperti itu guys. Nah oke guys, jadi ini aku lagi bersih-bersihin kamar. Jadi rumah kita itu yang paling berantakan ruangannya itu adalah kamar ya guys.
Dari dulu pasti yang paling berantakan itu adalah kamar. Kalau ruangan lain, puji Tuhannya kayak si Matthew dan suami aku itu tahu ya. Kalau aku tuh orangnya nggak suka yang habis ngambil barang terus nggak dibalikin lagi ke tempatnya gitu. Jadi mereka udah terbiasa gitu ya, karena udah ngerti aku itu orangnya gimana. Jadi mereka kalau habis ngambil barang itu selalu mereka kembalikan ke tempatnya gitu. Jadi ya tidak terlalu berantakan kalau di ruangan lain. Tapi kalau di kamar ini kasurnya gitu ya pasti berantakan gitu, karena kita buat tiduran, kita buat rebahan, kita buat istirahat. Jadi kalau aku juga lagi istirahat ngelesin gitu ya sambil nunggu anak-anak gitu, pasti aku nyempetin diri untuk baringin badan gitu ya, atau ngelurusin tulang-tulang gitu ya, ngelurusin saraf-saraf gitu biar nggak salah urat seperti itu guys. Ya, jadi yang paling ekstra untuk dibersihkan yang pastinya kamar gitu ya. Kalau di ruangan lain ya enggak. Kayak di ruang tempat les sebenarnya harusnya di situ tempat yang paling berantakan ya harusnya gitu. Tapi anak-anak di tempat aku les itu mereka tuh pinter-pinter gitu guys, karena kalau habis main gitu ya mereka selalu atur lagi mainannya, mereka taruh lagi ke tempatnya seperti itu. Oke guys, jadi ini aku lagi bersihin kasurnya. Aku bersihin kasur itu pakai handuk ya guys. Sebenarnya itu setiap kali aku bersihin kasur, di dalam otak aku itu udah terlintas gitu ya. Oh, nanti aku harus beli sapu lidi yang khusus bersihin kasur. Itu udah ada di dalam otak gitu ya guys. Tapi pada saat bersihin kasur doang gitu. Ingatnya pada saat bersihin kasur doang. Setelah ngebersihin kasur lupa gitu ya guys. Alhasil setiap kali ke toko atau ke tempat belanja gitu ya, itu selalu lupa gitu ya, mau beli sapu buat bersih-bersih kasur selalu lupa gitu ya. Sebenarnya agak susah dan agak rempong bersihin kasur gitu ya guys, karena nggak ada alat buat ngebersihin gitu ya. Kadang ya pakai baju, kalau pakai baju atau pakai handuk itu tidak terlalu bersih gitu ya. Kalau kita pakai sapu yang memang khusus buat ngebersihin kasur, nah itu kan rapi, bersih gitu dia kan. Nah seperti itu guys. Ini aku lagi ngebenerin apa sih namanya itu, bantal guling ya guys. Jadi bantal gulingnya itu tidak lemparannya itu tidak sesuai ya, tidak tepat sasaran. Jadi ya dicungkel-cungkel pakai sapu tadi gitu guys. Nah, setelah bersih-bersih kamar, pokoknya kalau kamar udah rapi, kamar udah bersih, itu ayem tentrem gitu ya guys. Karena memang paling berantakan sekali itu daerah kamar gitu ya. Pokoknya kalau kamar sudah bersih, sudah rapi, aku udah lebih tenang gitu ya. Jadi tinggal ngebersihin ruangan-ruangan yang lain. Kalau ngebersihin ruangan yang lain sih cepet banget guys, karena ya memang tidak terlalu kotor dan tidak terlalu berantakan. Paling rumah itu berantakan kalau aku lagi sakit kayak gitu, atau aku lagi sibuk banget kerjaan pada numpuk. Itu biasanya pas ini sih pas kenaikan kelas gitu ya, ngisi rapot kadang gitu kan. Nah itu baru ruangan-ruangan yang lain pun ikut-ikutan kotor gitu ya guys. Ya, sekarang aku lanjut ngebersihin ruangan ganti ya guys. Ini ruangan ganti harus selalu dilap seperti biasa karena debu ya guys. Di sini masih cuacanya masih banyak angin gitu ya. Jadi perabotan semua berdebu gitu. Itu baju baru sekali dicuci ya guys. Jadi belum sempat aku lipat. Aku cuma tutup atasnya pakai sarung gitu ya, supaya terlihat lebih rapi gitu. Kalau kamar ini tinggal ngelap gitu ya, ngebersihin debunya, ngerapiin meja riasnya nggak kelihatan gitu ya. Nah itu aku lagi ngebersihin meja rias ini.
nggak kelihatan di kamera ya guys, karena dia di pojokan. Setelah itu baru aku sapu gitu. Nah, sudah selesai ruangan gantinya. Sekarang lanjut ke ruangan tengah. Jadi ini adalah ruangan tengahnya. Nah guys, kemarin itu kita sempat ngerubah posisi-posisi di ruangan tengah ini ya guys. Jadi di tempat akuarium itu kemarinnya di situ tempat belajarnya Matthew. Cuma kalau Matthew belajar di meja ini dia kesusahan gitu ya guys. Selain lebih tinggi dari dadanya dia, meja ini kan kotak yang dalamnya itu isinya gelas-gelas, piring-piring seperti itu. Kalau dia menulis di atas itu tengahnya kan agak lengkung gitu, dia kesusahan. Akhirnya kita pindah meja belajarnya ke dalam kamar. Yang di dalam kamar itu mejanya lebih bagus gitu guys. Nanti deh kapan-kapan aku buat room tournya ya. Oke, kita lanjut ke sudut yang satunya. Jadi ini sudut yang lain ya. Masih tidak berubah di sudut yang ini. Tempat kulkasnya masih sama di posisi yang sama, dan juga lemarinya di posisi yang sama seperti itu guys. Karena ribet guys kalau pindah-pindah posisi kulkas ini, soalnya kita harus mindah colokan juga gitu. Terus kalau mindahin lemari ini tuh ribet juga, soalnya kita harus ngeluarin dulu gelas-gelasnya, ngeluarin dulu piring-piringnya gitu. Oh ya, kalian mungkin nanti ada pertanyaan gini, kenapa kemarin pas lagi rubah-rubah posisi nggak di videoin bun gitu ya kan? Pasti ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya. Sebelum kalian bertanya aku langsung jawab. Sebelum kalian bertanya aku langsung jawab aja. Jadi kemarin tuh gak sempat kita videoin gitu guys. Padahal konten bagus juga ya kan, kalau kita lagi rubah-rubah tempat gitu kan, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kalian ya toh. Cuma gak sempat kita videoin karena keribetan gitu ya guys. Terlalu ribet karena suami aku tuh pengennya kalau lagi kerja gitu langsung tap gitu. Nah kalau kita lagi buat video kita harus atur kameranya ya kan, posisinya gitu. Nah jadi kalau kelamaan gitu mood suami aku bisa berubah gitu. Gak usah lah kelamaan gitu, kesuwen paling kayak gitu. Jadi kemarin gak sempet kita ini karena ya dadakan juga ya, gak ada rencana sama sekali buat kita mau ngerubah posisi gitu. Tiba-tiba muncul idenya begitu saja gitu, dan langsung kita kerjakan. Jadi nggak sempat bikin video ya. Nanti kapan-kapan aja aku buatin video kalau lagi rubah-rubah posisi lagi ya guys. Oke? Jadi udah selesai nih aku lap-lap perabot-perabotnya, langsung aku sapu-sapu gitu guys. Ruangan tengah sudah selesai. Sekarang kita menuju ke ruangan yang terakhir, yaitu dapur. Jadi ruangan ini ruangan paling terakhir yang aku bersihkan di video ini guys. Dapurnya juga tidak terlalu berantakan ya guys, karena aku kalau masak itu langsung aku bersihkan, langsung aku rapiin gitu ya guys. Jadi nggak terlalu berantakan, tidak terlalu berantakan seperti itu. Paling tinggal nyapu tanahnya gitu. Ini aku siram dulu tanahnya dengan air supaya tidak berdebu ya guys. Kalau aku langsung sapu itu kadang debunya terbang-terbang gitu. Ini aku lagi ngelap-ngelapin perabotan-perabotannya, terus ngebalikin ada beberapa barang yang tidak pada tempatnya, aku balikin lagi ke tempatnya seperti itu guys. Ya kerjaan kalau di dapur tinggal kayak gitu-gitu aja sih, tidak terlalu berat ya, karena habis masak aku langsung beresin gitu. Jangan salfok dengan kakiku yang telanjang, tidak kupakaikan sendal ya, karena memang masih kebiasaan. Kebiasaan itu ngerubahnya harus pelan-pelan, tidak bisa langsung gedebrak gitu ya, langsung berubah. Harus pelan-pelan guys.
Mohon bersabar ya, jangan terganggu dengan kakiku yang tidak memakai sendal. Oke guys, sudah mau selesai nih videonya. Jadi aku mau bilang terima kasih buat kalian semua sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat menghibur kalian, dapat memotivasi kalian, dapat memberi inspirasi buat kalian semua. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa kita di video yang berikutnya. Dadah guys.